Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, mengawali minggu ini 4 April 2022. Hari yang cukup menarik, bursa buka di bulan Ramadan. Seharian kayak mau melemah, tapi waktu closing ditarik ya. Nanti seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke transaksi hari ini yang terlihat mengecil ya, 11,637 triliun. Biasanya di range 12, 13, 14, 15, sekarang 11. Cuman ya masih oke lah, nggak kayak waktu IHSG sideways. Di sini tuh saya ingat banget transaksi harian tuh 8, 9, 8, 9. Makanya marketnya juga kemana-mana. Tapi semenjak IHSG breakout, transaksi harian 12, 13, 15 triliun itu dan tuh sangat cakep untuk si IHSG. Hari ini juga masih oke, mendingan lah 11,637 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang masih besar 616,04 miliar. Cuman di pasar nego dan pasar reguler itu masih cukup seimbang. Tidak signifikan ya. Regulernya 394 miliar dan negonya 221 miliar. Selamat juga untuk kita semua. Hari ini IHSG all time high baru, closing di 7116 dengan candle yang solid. Cuman agak dipaksakan ya ketika sesi 2. Dan masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, ada MTEK 45,3 miliar, itu sudah kita bahas. Unit Tractor 36,5 miliar, BBRI 35,4 miliar, Unilever 32,9 miliar, Astra 26 miliar, TBIG 20,1 miliar, Excel 15,1 miliar, Cepin 14,9 miliar, INDF 14,5 miliar, Mitratel 11,8 miliar, KLPF 11,6 miliar, LSIP 11,1 miliar, GGRM 9,4 miliar, INTP 9,3 miliar, IMPC 8,8 miliar, PTBA 6,5 miliar, Ali 6,1 miliar, dan Saratoga 4,5 miliar. Kalau diperhatikan tidak kayak sebelum-sebelumnya ya. Kayaknya dari mulai sini 14 Februari sampai sekitar sinilah kemarin Maret ya. Itu kalau net buy dengan jumlah yang besar tuh pasti didominasi dengan satu big bank. Biasanya BBRI atau BBCA atau Bank Mandiri atau BNI. Antara keempat itulah salah satu, biasanya ada yang 300 miliar, 500 miliar. Cuman sekarang nggak muncul ini net buy-nya big bank ini. Ada BBRI cuman jumlahnya kecil juga, 35,4 miliar. Jadi agak berbeda dengan sebelumnya ya. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Telkom 57,9 miliar, Bank Mandiri 54,7 miliar, BBNI 25 miliar, LPPF 23,6 miliar, ESA 23,3 miliar, Sido muncul 22,2 miliar, Jasa Marga 10,7 miliar, Adaro 10,3 miliar, Mayora 8,5 miliar, Inco 5,9 miliar, Alfamart 5,2 miliar, ICBP 2,6 miliar, BBCA 2,3 miliar, S Hardware 2,3 miliar, dan SMGR 900 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisanya IHSG, teknikalnya IHSG ya, yang surprisingly asik. Closingnya kuat dengan candle yang bagus, tanpa shadow sama sekali. High-nya 7116, close-nya juga 7116. Jadi memang ditarik waktu mau closing ya, dan IHSG di closing dengan angka yang cukup tinggi. Seperti itu. Sebelum masuk ke intraday, saya pengen flashback dulu ya ke belakang kemarin. Beberapa kali saya bikin view untuk si IHSG ini, dan yang berjalan sih di dalam dari ini ya. Ini kan IHSG ada uptrend channel, dan selalu saya bilang selama uptrend channel garis merah ini tidak patah, tidak ada masalah sama sekali. Itu kemarin yang saya tekankan pertama. Yang kedua, kemarin ada potensi view kurang bagus dan view bagus. Untuk view kurang bagusnya, IHSG berpotensi membuat pattern yang namanya ascending triangle, namanya rising wedge di sini.
Cuman memang untuk rising wedge-nya belum terkonfirmasi alias belum breakdown, dan sekarang dia malah breakout ke atas lalu menguat. Itu untuk view kurang bagusnya. Dan apa ya, kalau melihat candle hari ini harusnya ya memang view ini sudah gagal untuk falling rising wedge-nya. Jadi untuk saat ini ya kita terhindar dari ancaman rising wedge kalau menurut saya. Itu untuk view pertama kemarin yang view kurang bagus. Untuk view bagus, kalau teman-teman ingat, kemarin saya juga bikin ya, ada potensi IHSG membentuk pattern yang namanya ascending triangle di sini. Nah, di sini. Kemarin kalau nggak salah saya bikin konten waktu di sini lah, sekitar 29 Maret, kalau nggak 30 Maret, teman-teman bisa lihat konten kemarin. Dan saya bilang kalau misalkan sampai berhasil breakout dari 7050-an ini, IHSG targetnya bisa ke target ascending triangle. Nih. Itu bisa sampai ke sini sekitar 7130-an. Bahkan yang lebih keren lagi, karena berhubung ini ascending triangle-nya continuation, jadi ascending triangle, descending triangle itu kan bisa continuation, bisa reversal. Kalau targetnya yang setinggi segitiganya, itu adalah target dari reversal. Setahu saya, kalau target dari continuation itu bisa setinggi tiangnya juga. Jadi bisa seperti ini. IHSG bisa ke sekitar 7180. Artinya apa? Kemarin juga saya bilang selama IHSG tidak closing di bawah 7050, artinya ascending triangle-nya valid dan dia bakal menuju ke target. Alhasil selama dia breakout, walaupun breakout-nya 2 hari candle yang kurang bagus ya, 31 Maret candle yang kurang bagus, 1 April candle yang kurang bagus, cuman hari ini IHSG dipastikan dengan candle yang bagus. Berhasil higher high lagi, dan saya rasa view untuk ascending triangle sudah valid. Artinya apa? Untuk target minimal mungkin ya, IHSG bisa ke sini sekitar 7130. Artinya apa? Besok masih ada potensi upside. Tuh. Saat ini kan posisi di 7116 ya, dan dia bisa ke 7130-an. Mungkin dia nanti juga bakal kejedot trendline atas. Jadi bisa lihat-lihat ketika besok market kena 7130-an. Nah, mungkin seperti ini ya. 7130 di sekitar sini. Kalau misalkan besok berarti belum, mungkin lusa dia kejedot trendline atas. Yang jelas selama IHSG tidak patah dari tren merah atau IHSG masih uptrend, itu pattern apapun tidak ada masalah sama sekali. Koreksi pun bisa dimanfaatkan buat buy on weakness selama masih uptrend, itu kuncinya. Cuman kalau misalkan dia jebol uptrend lalu reversal, nah itu baru warning buat IHSG. Cuman ketika IHSG masih uptrend, selama ada koreksi adalah kesempatan untuk beli. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, IHSG kemarin juga saya bahas membentuk secondary trend line. Ini garis warna hijau. Yang sebelumnya dia trennya warna merah, di sini slope-nya menguat ke warna hijau seperti itu. Dan ya untuk resistennya masih di sini garis warna merah. Jadi besok mungkin bisa lihat-lihat dulu aja. Saya pun juga jujur nggak berani agresif ya di keadaan market seperti ini, karena memang dia sudah naik tinggi banget walaupun masih uptrend. Karena kurang oke-nya kalau misalkan dia kena swing low kayak gini ya, kena sell on strength lalu dibanting 1 minggu dari 7.000 sampai ke 6.800, itu kan lumayan juga. Tapi tuh jadi ya mungkin lebih ke yang masih pada swing aja untuk saat ini. Atau cari saham-saham yang baru mau reversal ya, kayak misalkan saham-saham teknologi, itu pada menarik-menarik kalau menurut saya. Yang jelas itu, jadi saat ini 7050 sudah valid menjadi support. Kenapa? Karena sudah berhasil retest dan berhasil higher high. Ini kan di sini dia breakout ya. Di sini 7050 masih resisten. Di tanggal 31 Maret dia breakout. Candlenya kurang bagus. 1 Aprilnya dia retest dan ada reject, dan hari ini dia berhasil higher high. Artinya apa? Sudah valid. Nah, kalau kita lihat juga dia sudah berhasil break 7100, jadi ya bisa kita gunakan buat pijakan juga walaupun di retest. Belum di retest. Jadi untuk support pertama dari 7100, lalu support keduanya dari 7050, baru setelah itu di 7000. Itu untuk supportnya IHSG. Untuk resisten ada di 7130 sampai trendline atas. Seperti itu. Batasi resiko aja. Selalu waspadalah sama market. Bukan waspada sih ya, kayak apa ya, ya batasi resiko itu yang pesan paling tepat, karena nggak tahu kapan dia mau balik arah ya. Cuman kalau kita lihat dari inflow asing, dari trendline, itu semuanya masih sangat oke untuk IHSG. Bahkan kalau kita pakai chart pattern ya, misalkan kita pakai di sini inverted head and shoulder kiri, ini head, shoulder kanan, targetnya bakalan tinggi banget kalau kita pakai ini. Nih, di sini kan dia headnya ya. Terus kemarin di sini dia breakout
konsol, baru akhirnya naik lagi. Ini IHSG bisa ke 9.000 nih. Tapi ya nggak tahu juga. Yang jelas untuk sekarang kita pakai pergerakan jangka pendek dulu aja. Ini selama tidak patah tren masih nggak masalah. Batasi resiko aja. Bisa juga pakai moving average, EMA 20 atau moving average simple atau pakai apapun, yang jelas selama tren tidak patah IHSG tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk beberapa sambilan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas LPPF yang hari ini ARB. Oke, hari ini LPPF turun 6,64% dengan volume yang besar dan candle yang sangat solid, dan dia lower low. Ini sudah indikasi yang kurang enak. Terakhir saya bahas LPPF itu di sini sekitar 4.400-an. View saya waktu itu bullish flag atau apalah itu. Yang jelas di sini dia bullish flag, dia breakout lalu pullback. Cuman yang agak disayangkan adalah pullbacknya agak upside. Kirain 4.300 cukup ya, cuman dia pullback sampai 4.000. Ya memang gila ini saham volatil lipo waste, dan target dari bullish flagnya sendiri bisa sampai ke sini. Yang saya rasa dia sudah berhasil hit targetnya. Nih, lunas 6.500. Dia kena target dari flag lalu koreksi, itu sesuatu yang wajar. Yang kedua adalah LPPF juga sudah kena target dari Fibonacci. Walaupun dia bukan saham all time high ya, cuman kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Dari swing high ke swing low 3525. Targetnya sebenarnya cukup di sini doang, 5.200 sampai 5.500. Ya kalau kita buletin 5.300 sampai 5.600 lah. Cuman dikasih bonus sampai target flag di 6.500 baru dia akhirnya koreksi. Tuh. Artinya apa? Yang pertama, saham ini LPPF sudah kena target dari patternnya. Sesuatu yang wajar kalau misalkan dia koreksi, tinggal kita lihat aja kalau saham udah kena target itu, dia konsolidasinya continuation atau reversal. Cuman untuk case LPPF, saya rasa kita melihat ada pattern reversal yang sudah terkonfirmasi. Artinya, mungkin untuk saat ini LPPF mau koreksi dulu. Nih, di sini bisa head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, atau apalah itu patternnya. Yang jelas dia sudah lower high, lower low. Ini kan high, low, lower high, breakdown low, artinya lower low. Dengan target koreksi dari pattern yang ada ya, itu bisa sampai ke sini. Nah, itu bisa sampai ke sekitar 5.400 sampai 5.300. Pas kena supportnya si LPPF. Tuh. Apakah bakal rebound? Nggak tahu juga, karena itu ada di support. Cuman yang jelas, untuk saat ini LPPF masih saham uptrend. Bahkan dari major trend line-nya dia masih jauh. Jadi koreksi sampai kena major trend line pun tidak ada masalah sama sekali untuk si LPPF ya. Barangkali dia mau menyentuh garis hijau ini, atau dia retrace sampai 4.800 pun, by technical LPPF ini nggak jelek selama tidak patah uptrend. Cuman memang kalau kita lihat dia bikin trend lain ya yang lebih kuat, nah ini sudah patah dan saatnya koreksi. Jadi untuk sekarang LPPF saya rasa bakal koreksi dulu dengan target area support ini, karena saham volatil kita tarik agak lebar ya, dari 5.500 sampai 5.300. Harusnya di situ ada perlawanan, tapi kalau memang mau dijebol lagi ya berarti target selanjutnya di 4.800-an seperti itu. Batasi resiko aja. So far selama tidak patah uptrend tidak tidak masalah. Tapi ya kita lihat dulu aja dia mau koreksi seperti apa. Karena sudah kurang enak ya. Sebenarnya kurang enaknya dia udah dari sini 22 Maret ini. Candle kurang bagus. Di sini dia lower low, cuman volumenya masih belum besar. Nah, di sini dia pullback. Nah, di 31 Maret ini dia candle inverted hammer tapi diresist dengan volume yang besar. Makanya kemarin dia turun juga, dan hari ini dia lower low dengan volume yang lebih besar. Udah kelihatan indikasi koreksinya. Jadi ya biarkan dia koreksi dulu. Tuh bisa dilihat di dekat support sekitar 5.500 sampai 5.300. Kita lihat dalamnya, dia juga jebol dari EMA 20. Cuman kalau yang kita lihat-lihat ya, untuk si LPPF ini dia lebih nurut sama EMA 50-nya. Garis warna ungu. Di sini dia semenjak naik ke EMA 50 itu jarang closing di bawah EMA 50.
Sini doang dia closing di bawah EMA 50 tuh. Jadi ketika dia membentuk uptrend, dia selalu nurut sama EMA 50-nya. Bahkan ketika kena EMA 50 dia swing high nih ya. Di sini dia kena EMA 50 swing high. Nah, di sini dia agak offset ya. Lalu di sini dia swing high, kena EMA 50, naik lagi. Di sini kena EMA 50, agak offset lagi. Saya juga kegocek waktu itu di sini ya, exit dulu, tapi masuk lagi di sekitar sini. Nah, ini kena EMA 50 akhirnya naik lagi dan ya sekarang biarkan koreksi dulu aja, seperti itu. Batasi resiko kalau belum punya barang wait and see, kalau punya barang pasang trailing stop, seperti itu. Cuman kalau average-nya bawah masih nggak masalah sih. Itu untuk LPPF. Lanjut coba kita cek, kita coba cek Alfamart deh. Kayaknya sudah all time high ini Alfamart ini. Wah, cakep banget ini bentuk-bentukan kayak gini nih. Serius, ini yang bentukan kayak gini cakep banget ini. Oke, hari ini Alfamart naik 3,03% dengan volume yang tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat juga closingnya masih kurang bagus. Cuman satu hal yang saya bilang bagus adalah kemarin dia retest dari area yang sebelumnya resisten. Dia retest dan ada reject. Sayang banget hari ini nggak higher high. Kalau misalkan dia closing di atas 1530, kalau intraday-nya sebenarnya sudah higher high, tapi kalau daily-nya belum ya. Dia closingnya masih di 1530. Tapi kalau misalkan dia sudah closing di atas 1530, artinya kan Alfamart higher high dan itu arahnya bakalan ke atas lagi. Tuh, karena 1450 sudah menjadi area demand. Nah, terakhir view Alfamart di sini dia ada downtrend channel konsolidasi, berhasil di breakout pada bulan Maret kemarin, sempat dia turun sampai bikin bottom keduanya di 1020. Lalu habis itu naik, di sini pun dia bikin pattern double bottom ya, bottom 1, lalu ini bottom 2 dengan target kenaikan kayaknya sudah hit juga deh ini deh. Oke, belum hit ternyata. Kalau dari double bottomnya masih bisa sampai 1600. Tuh, kalau dari double bottomnya yang ada. Cuman kalau misalkan besok Alfamart breakout all time high di 1550, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga di retracement ya, 1550 sampai swing low-nya di 1020. Nah, targetnya adalah di sini. 1750 sampai 1875 kalau dia berhasil breakout 1550. Hari ini udah menyentuh 1550, cuman belum closing di atasnya ya. Jadi memang belum dikasih BO, tapi kalau sudah dikasih breakout 1550, saya rasa Alfamart ada potensi ke 1750 sampai 1875. Untuk area entry, kalau teman-teman belum punya barang, setupnya tinggal buy on breakout doang sih sebenarnya. Tuh, stop loss di bawah 1450. Misalkan besok pagi pengen HK ya, nah dihitung resikonya aja 5,5% nih, kira-kira siap cut loss berapa tuh. Cuman selama Alfamart tidak jebol 1455, arahnya masih bagus. Seperti itu, batasi resiko aja. Kalau masih punya barang dari bawah, yaudah hold aja. Arah masih oke so far kalau menurut saya. Kita cek dalamnya juga kuat banget tekuannya untuk moving average-nya. Cuman hari ini terlihat ada distribusi. Tuh, so far so good. Dia juga masuk LQ45 ya. Batasi resiko aja, ikuti TA-nya. Untuk saat ini trailing stop bisa di bawah 1455. Kalau teman-teman masih punya barang di bawah ya. Tuh, kalau punya barang di bawah bisa trailing stop di bawah 1455. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek Ace Hardware deh. Oke. Hari ini Ace Hardware naik lagi 3,26% dengan volume yang masih menarik juga. Kemarin volumenya besar. Ini kemarin kalau nggak salah saya bahas ya. Atau kapan saya lupa. Di sini dia potensi bikin cup and handle ketika dia breakout dengan target ada di sini. Nah, targetnya ke sekitar 1140. Cuman yang bagus adalah kalau dia berhasil sampai ke 1140 atau dia berhasil breakout dari 1125, ada pattern yang lebih besar. Ini bisa kita lihat double bottom juga. Bottom 1 lalu bottom 2 dengan target kenaikan bisa ke sini. Nah, dia bisa sampai ke 1250. Tuh, kalau berhasil breakout area resist dari 1110 sampai 1125. Jadi kalau misalkan teman-teman
punya barang, posisi punya barang ya, bisa dilihat ketika besok dia breakout area itu tadi 1110 sampai 1125. Kalau berhasil di break, saya rasa Ace Hardware bisa menguat sampai sini 1200-an ke area resistennya. Nih, di sini kan sebelumnya support ya, 1200-an ini. Ketika dijebol jadi resist, nah mungkin dia arahnya ke sana kalau berhasil break dari area 1125. Kalau buy on weakness saya rasa sudah susah karena dia sudah posisi siap breakout. Cuman kalau besok teman-teman mau buy on breakout, bisa breakout ketika dia break 1110 atau 1125 seperti itu. Kalau misalkan gagal break ya berarti tunggu dia retrace dulu aja, masuk ke rounding bottom ketiga seperti itu. So far menarik karena bahkan kalau misalkan dia retrace sekali lagi ya, ini kan 935, misalkan kita tarik pakai FU ascending triangle, kalau misalkan dia turun sekali lagi pun masih nggak masalah seperti itu. Tinggal kita lihat besok dia break atau retrace dulu. Kalau breakout bisa buy on breakout, kalau dia gagal break bisa buy on weakness, tunggu di supportnya. Tuh. Yang jelas itu batasi resiko aja untuk si Ace Hardware. So far ada arah untuk reversal kalau menurut saya ya, ke 1200 dulu deh. Ini kalau si Ace Hardware. Kita lihat dalamnya juga terjadi peak akumulasi lagi setelah kemarin ada akumulasi, dibuangin, nah ini ada akumulasi lagi dan sedang kejedut moving average juga. Jadi ya kita lihat besok dia breakout atau retrace dulu. Seperti itu. Batasi resiko aja, yang kayak gini bisa dimasukkan ke watchlist. Apalagi juga seasonnya ya untuk saham-saham retail di bulan Ramadan. Jadi menarik. Tuh, batasi resiko aja. Untuk Ace Hardware, lanjut coba kita cek MTech kemarin udah kita bahas ya beberapa hari yang lalu dan view-nya masih bisa digunakan. Kita coba cek Unity Tractor dulu aja, yang hari ini menguat juga. Oke, hari ini Unity Tractor naik 3,28% dengan volume yang cukup menarik juga dan candle yang bagus. Tuh, ini sesuai view saya kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya bahas Unity Tractor kalau nggak salah di sini 28 Maret. Teman-teman bisa cek kontennya aja. Tuh, dia meninggalkan gap dan kalau memang dia tidak berhasil break high, arahnya retrace dulu ke 0,618 dan tepat dia menutup gap lalu kena 0,618 di 25475. Ini low-nya pas 25475, lalu dia rebound dengan volume besar dan hari ini berhasil higher high seperti itu. Nah, angka krusial dari Unity Tractor itu adalah di sini 27250 alias high-nya dia sebelumnya. Kalau misalkan berhasil hit break area ini bakalan cakep banget untuk Unity Tractor karena bisa ascending triangle juga. Bahkan untuk time frame yang lebih besar, ascending triangle-nya lebih besar lagi nih. Nih ya, 1, 2, 3. Dan kalau sampai dia berhasil break 28, kita buletin sampai high-nya di sini deh. Kalau berhasil break 28.000, saya jamin target Unity Tractor jauh banget. Nih. Kalau teman-teman suka swing ya, saham kayak gini saya rasa cocok untuk swing panjang. Ini target dari ascending triangle. Dengan catatan, kalau dia berhasil breakout 29.000, saya buletin ke 29.000. Tuh. Nah, itu untuk view besarnya. Untuk view kecilnya, itu dia harus break area ini dulu. Tuh, sekitar 27, 250. Kalau dia breakout, berarti kan dia higher low, higher high ya. Di sini bisa cup handle, targetnya bisa ke sini. Nah, ke 30.000 artinya dia bakal break 29.000 dan bakal ke target ascending triangle-nya. Cuman tidak semanis itu juga, dalam perjalanannya jelas harus di-update ya, bisa hit bisa enggak yang namanya target itu. Cuman ya disitulah kita melihat potensi. Kalau saya bilang analisa itu kayak melihat hujan ya. Kita lihat ada mendung, petir, angin, gerimis dan lain sebagainya. Apakah oke lah gerimis dihilangin, mendung, petir, angin dan lain sebagainya, apakah sudah pasti hujan? Ya belum pasti juga kan, kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa bikin view, cuman memang yang menentukan bakalan market. Makanya kenapa selalu saya pesankan untuk batasi resiko, karena itulah yang bisa kita lakukan. Nggak bisa kita kontrol market kecuali teman-teman bandar ya. Kalau teman-teman bandar silahkan melukis chart, mengkontrol market, membuat liquidity di pasar dan lain sebagainya. Cuman kalau kita sebagai followers atau retail pengikut, ya kita hanya bisa menyesuaikan aja. So far kalau mau swing panjang, selama dia tidak jebol 25475, arahnya ke atas Unity Tractor ini. Tuh, jadi kalau teman-teman pengen masuk,
bisa aja pasang stop loss di bawah sana. Tuh, kita misalkan hitung risk reward ya. Oh, ternyata nggak terlalu jelek risk rewardnya. Serius, ini ternyata nggak terlalu jelek. Cuman 5% cut loss-nya ya. Misalkan besok pagi HK, tuh HK sampai sini dah. Kalau misalkan teman-teman masuk 6% ya, tapi tinggal disesuaikan dengan modal masuknya aja. Kalau teman-teman siap cut loss 500.000 ya berarti kalau 5% 10 juta ya. Ya, 10 juta. Maksimal masuk 10 juta. Tapi kalau teman-teman berani cut loss 5 juta, ya berarti boleh masuk 100 juta. Kalau teman-teman berani cut loss 50 juta, ya berarti boleh masuk 1 miliar. Jadi itu hitung-hitungannya untuk si money management. Yang jelas view-nya kalau menurut saya oke selama tidak jebol 25.500 seperti itu. Batasi resiko aja untuk si United Tractor ini. Kita lihat dalamnya dia juga masih saham uptrend dengan inflow yang sangat bagus. Bentar lagi juga mau hajatan. Seingat saya United Tractor ini kan dividennya 2 kali ya. Dan saya jamin harusnya ini dividennya bakalan bagus banget. Kalau yang kemarin kan bulan 7 untuk yang akhir tahun. Kalau yang pertengahan tuh bulan 4. Pas banget kan? Sekarang bulan 4 April bulan 4. Nah, kalau tanggal 20 ya berarti akhir bulan bonus dividen ini. Kalau teman-teman main masuk, mungkin ini angka yang aman untuk ngambil dividen. Tuh, kalau misalkan masuknya deket-deket cumdit ya, pasti rawan kena dividen trap. Tapi kalau teman-teman masuknya bisa dari sekarang, nanti ambil dividennya nggak masalah. Yang jelas batasi resiko aja. So far masih sangat oke BTA-nya untuk si United Tractor selama tidak jebol 25.400 seperti itu. Untuk United Tractor, lanjut coba kita cek. Kita bahas apa nih? Kita cari yang ada spread ya. Kita masuk ke yang merah-merah aja hari ini. Kita coba cek agro. Yang hari ini ARB. Kalau kita lihat beberapa bank digital, bank mini memang baru ARB, baru pada koreksi ya. Oke, hari ini agro turun 6,83% ARB dengan volume yang besar. Agak kurang enak kalau menurut saya view-nya untuk si agro ini sendiri. Terakhir kan dia reversal ya, di sini dia reversal. Kita hapus dulu aja, nanti coret-coret lagi. Di sini dia reversal dengan pattern inverted cup handle atau apalah itu patternnya. Yang jelas dia lower high dan lower low. Ini kan high, low, di sini dia lower high dan ketika jebol low-nya artinya dia lower low. Target dari patternnya adalah ke sini. Nah, ini target koreksi dari si agro. Serem banget. Cuman ya itu, semua bisa terjadi di market dan tidak pasti hit juga. Yang jelas, by teori, bahasanya ya, by teori dia ada potensi ke 700. Apakah bisa hit? Bisa. Apakah bisa tidak hit? Bisa juga. Nah, tinggal kita lihat arahnya di market. Ini yang namanya potensi. Bikin skenario seperti ini. Nah, kita update lagi setelah kemarin dia breakdown dari inverted cup handle-nya. Agro turun ke sini, dia sampai ke 1400, lalu sempat rebound dan saya ingat di situ saya bikin view kalau ini adalah bearish flag. Bearish flag atau bearish rising wedge atau rising wedge atau apalah itu, yang jelas ini adalah pattern continuation dengan target ke sini sekitar 1000. Tuh, kalau teman-teman ngikutin konten saya Januari kemarin ya, saya ingat banget bahas agro di sini. Lalu kenapa kemarin dia rebound Mas di sini? Ya karena memang apa yang turun pasti bakal ada jenuh jual dan bisa rebound. Sebaliknya apa yang naik pasti ada jenuh beli dan bisa reversal juga atau koreksi juga seperti itu. Nah, kita update lagi untuk saat ini agro jelas dia lower low lagi. Di sini ya. Nih, teman-teman bisa lihat dengan pattern bisa juga kita lihat sebagai inverted cup handle lagi, cuman kita lihat sebagai continuation. Artinya bisa juga pakai descending triangle. Nah, kayak gini. Atau gimana, jelas yang pasti ada potensi targetnya setinggi ini. Lagi-lagi ke sekitar area 1000. Nah, kalau kita simpulkan, so far untuk saat ini ada 3 target dari agro. 1000, 1000, sama 700. Tuh, apakah bisa hit? Ya, jelas bisa. Tapi ya nggak tahu juga dalam perjalanan nanti bakal gimana. Itu untuk view-view jeleknya. Nah, untuk view bagusnya apakah ada Mas? Nah, kalau saya lihat-lihat sih kayaknya sudah kelihatan ya kalau dia mau mencoba. Malah baru breakdown nih.
belum kelihatan sih so far. Cuman kalau kita tarik dari pakai downtrend channel, nah besok harusnya dia bakal rebound dulu karena kena downtrend channelnya. Tuh, mungkin nanti pas di support, ini kan ada area support juga di sekitar 1100-an, 1070 lah. 1100. Ini kan area demand dari si agro. Sebelumnya dia swing low dulu di sini, baru akhirnya meledak sampai ke 2800-an. Tuh. Jadi mungkin saya rasa besok ada rebound dulu untuk si agro. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, kalau udah punya barang posisi nyangkut, bisa digunakan untuk atur posisi untuk si agro. Entah mengurangi porsi ketika dia rebound dan lain sebagainya. Tapi kalau belum punya barang mau spec buy ya silakan, yang penting batasi resikonya. Seperti itu. So far agro masih downtrend untuk saat ini ya. Ini kemarin apalagi dia habis impulsive wave, cuman sekarang baru melemah lah trennya. Jadi indikasi yang bagus, tapi kalau tanda-tanda reversal belum kelihatan. Harusnya ada respon dulu, kalau nggak ada respon ya nanti berarti langsung ke 1000. Ya ini udah masuk deket-deket 1000 sih, jadi harusnya kuat. Tuh, tinggal kita lihat aja dia rebound di mana. Cuman so far itu, untuk sekarang area support dari si agro, itu dari 1150 sampai area 1065. 1100 dah. Sini dulu 1075. Jadi untuk support terdekatnya 1150 sampai 1075 itu area kuat juga. Kalau masih jebol ya terakhir berarti di area 1000 sampai 970 tuh. Harusnya sih nggak jebol di situ, tapi kalau masih jebol lagi ya kehendaknya market sih seperti itu. Jadi itu pentingnya batasi resiko aja. Tuh supportnya tadi udah dan tuh support kuat. Sedangkan tuh resisten ada di sini. Sekitar 1250 sampai 1235. Barangkali besok agro pullback ya, kena 1150 lalu dia mantul, itu bisa digunakan buat kurangi porsi dulu aja. Seperti itu. Tapi nanti kalau dia bikin pattern reversal baru masuk lagi. Tuh. Yang jelas sama batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya hari ini juga distribusi, sebelum-sebelumnya juga distribusi. Dan ya dia kayaknya jelek semenjak red issue ya. Padahal saya ingat banget di situ banyak yang view-nya flag, continuation, symmetrical triangle. Saya kira agro bakalan continuation ya, cuman sangat disayangkan ternyata dia malah reversal dan ya jadinya kayak gini. Tuh, batasi resiko dulu aja kalau menurut saya untuk si agro ini. Untuk agro lanjut coba kita cek ISSP kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek BBYB yang hari ini koreksi juga, Bank Mini ya. Oke, ini view terakhir dari BBYB. Saya kira dia bakal breakout dari ascending triangle, cuman ternyata enggak. Dia reject dari 2300 dan sekarang turun bahkan sampai 2110. Nah kalau kita lihat ya, bahkan ini kita hapus semua dulu aja. Si BBYB ini dia sudah closing di bawah trend line. Kalau kita pakai yang ini sih masih belum. Kalau kita pakai ke shadow ya. Ini kan saya sambungin dari sini. Dari sini sampai ke shadow di sini. Kalau kita lihat dia masih closingnya bagus. Tapi kalau misalkan kita pakai di mana harga banyak kena, which is seperti ini. Nah, kalau di sini kan dia kena. Di sini dia kena, di sini dia kena. Nah, kalau kita lihat sekarang sudah closing di bawah trend line. Jadi ada sign kurang enak juga untuk si BBYB. Cuman memang dia kalau mau konfirmasi reversal harus jebol 1960 dulu. 1960 sampai 1920. Kenapa? Karena itu low-nya dia. Kalau dia sampai jebol area itu, dia bakalan lower high, lower low, dan jadinya reversal. Terakhir view saya yang tadi saya gambar itu adalah symmetrical triangle. Memang agak disayangkan, cuman memang symmetrical triangle ini 50-50. Kalau dia break ke atas itu bakalan bagus, kalau dia jebol ke bawah itu bakalan jelek. Dari trend line, dari view, katalis, saya kira juga BBYB bakalan breakout ke atas ya. Cuman ya memang marketnya berkata lain, dan akhirnya dia hari ini jebol ke bawah. Walaupun kalau menurut saya masih bias sih. Tuh. Kalau mau konfirmasinya mungkin tunggu dia jebol 2000 dulu sampai 1920. Cuman itu dalam ya. Artinya teman-teman perlu mengatur porsi juga kalau mau menunggu sampai konfirmasinya. Seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja untuk si BBYB juga. Dia bakal jelek banget kalau sampai jebol 1920. Seperti itu.
Kita lihat dalamnya hari ini juga terjadi distribusi small, normal, kurang oke juga broker summary-nya, jadi batasi resiko dulu aja. Support terdekat di sini 2050, ini ada support. Kalau misalkan dia jebol, nextnya support psikologis 2000, baru 1920 sampai 1950. Kalau jebol yang 1920 baru wassalam. Kalau besok dia rebound, ya baguslah. Resisten ada di 2180, baru setelah itu 2300. Seperti itu. Batasi resiko aja, sesuaikan dengan porsi masing-masing. Tuh, kalau kita pakai view yang ini juga dia belum patah sih sebenarnya. Kalau itu nyambunginnya bukan dari tren awal, cuman nyambunginnya dari sini. Ini kan low-nya kemarin low-nya 1710. Nah, kalau kita sambungin kayak gini, dia terlihat closing-nya masih bagus. Jadi masih ada harapan sebenarnya, tinggal sesuaikan aja dengan porsi masing-masing. Itu untuk BBB. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Mungkin kita bahas satu aja ya. Kita coba cek Harum deh. MDK udah pernah kita bahas, ada di grup juga view-nya. Terakhir kita bahas Harum aja, perwakilan komoditas nikel hari ini yang juga naik nikelnya. Oke, hari ini Harum naik 10,9%, hampir 11% ya, dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Kalau kita lihat juga dia berada di area support terakhir kemarin di 10.500-an. Ini kan area supportnya si Harum. Di sini dia rebound, koreksi lalu rebound lagi. Kali ini reboundnya bagus kalau menurut saya. Kalau di sini kan reboundnya kurang bagus ya, kayak lemah aja pergerakannya. Jadi ketika turun, nah sekarang reboundnya baru kuat nih. Harum bakalan cakep banget kalau dia berhasil break sini 11.900, atau kalau kita buletin 12.000 lah, karena dia bisa double bottom dan itu adalah reversal dengan target ada di sekitar sini. Nah, tuh 13.450. Cuman ya minimal nutup gap dulu aja dah 12.800 untuk si Harum ini. Kalau misalkan dia berhasil break 12.000, kita buletin ya, itu targetnya bisa ke 12.800-an dulu untuk menutup gap. Nanti kalau berhasil break 12.800, baru ke target dari double bottomnya sekitar 13.375. Bisa juga kita tarik pakai Fibonacci dari high-nya kemarin 14.750 sampai low-nya ada di 10.150. Ini 11.750. Nah, kalau dari sini target 0,618 nya ada di 13 ribuan. Jadi kalau kita ini juga kan pas kan di 12 ribunya pas Fibu 0,382. Jadi kalau dia breakout 11.900 sampai 12.000 itu bakalan cakep dengan target pertama 12.450, target kedua nutup gap di sini 12.800, target ketiga baru ke 13.000 di Fibonacci 0,618-nya. Kalau break target 0,618 ya baru bakalan cakep karena dia ada potensi ke 1 di 14.750. Kalau break 1 baru ke sini 1,382 sampai 1,68. Cuman untuk sekarang kita lihat dulu 11.900 sampai 12.000-nya. Kalau berhasil break baru bakalan cakep. Batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini flow-nya ganteng banget setelah kemarin beberapa hari ada distribusi ya. Hari ini akhirnya ada yang serok dan ini bukan kaleng-kaleng. BKCS RX yang jualan kayak gini, which is tuh bagus. Yang jelas sama batasi resiko aja. Untuk support kalau pakai daily masih di 10.500-an, itu agak jauh. Tapi kalau kita pakai intraday belum kelihatan di 1 jam. Kalau di 15 menit belum terlalu kelihatan juga. Kalau kita ke 5 menit kurang kelihatan deh untuk supportnya. Mungkin saya rasa di sini 11.400 ya, itu support Harum intraday-nya. Tuh, batasi resiko aja. Untuk Harum dan untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.